Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai besaran pokok, waktu, dan suhu, serta besaran turunan. Yang pertama, kita bahas mengenai besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu diukur dengan arloji, jam, stopwatch, dan lain-lain. Nah, anak-anak kan tahu ada jenis beberapa satuan waktu, seperti hari, jam, menit. Nah, untuk satuan internasional waktu, kita punya detik atau sekon. Seperti ini contohnya. Satu hari bisa kita ubah menjadi 24 jam. 1 jam, 60 menit. 1 menit, 60 detik. Kalau 1 jam berarti 3.600 detik. Contohnya ini. Konversikan satuan waktu berikut ke satuan waktu internasional atau SI. Bu Guru punya 1 jam 30 menit. Berapa detik kalau kita ubah? Maka kita lihat dulu, 1 jam adalah 3.600 detik. Ditulis di sini, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kemudian 30 menit. Apabila 1 menit sama dengan 60 detik, maka kita kalikan 30 dikali 60 sama dengan 1.800 detik. Jadi, 1 jam 30 menit sama dengan 3.600 ditulis di sini ditambah 1.800. Jawabannya 5.400 detik. Lanjut ya. Yang kedua adalah besaran pokok suhu. Suhu mempunyai satuan standar internasional yaitu Kelvin. Pengukurannya dilakukan menggunakan termometer. Nah, ini rumus konversi satuan suhu. Apabila ada suhu dalam satuan derajat Celcius, untuk merubah menjadi Kelvin ditambah 273. Contohnya, di sini ada 27 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Nah, 27 kita masukkan ke sini. 27 ditambah dengan di sini 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, apabila Bu Guru misalnya punya 10 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal memasukkan 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin. Nah, besaran pokok kita pelajari 4 dulu. Waktu, panjang, massa, dan suhu. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari penurunan besaran pokok. Contohnya luas, volume, konsentrasi larutan, kecepatan, dan laju pertumbuhan. Yang pertama kita bahas luas ya. Luas dinyatakan dengan simbol L. L besar seperti ini. Dengan satuan meter persegi atau meter kuadrat atau meter pangkat 2. Ada beberapa rumus luas. Di sini Bu Guru berikan 3 contoh. Yang pertama luas persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Untuk luas segitiga di sini setengah alas dikalikan tinggi. Sedangkan untuk luas persegi, karena sisinya sama, sisi kali sisi. Untuk luas yang lain bisa kalian lihat di buku maupun di internet ya. Contoh, hitunglah luas dari persegi panjang dengan panjang 50 cm dan lebar 1 meter. Kan kita tahu kalau luas tadi satuan internasionalnya pakai meter. Jadi, ini dirubah dulu ke meter. 50 cm sama dengan berapa meter? Seperti di pertemuan sebelumnya, kalau naik itu dibagi 10. Kalau turun dikali 10. Kalau ini kan 50 cm ke meter naik 2 tangga. Senti, desi, meter. Berarti 50 dibagi 100, jawabannya 0,5. Lebarnya ditulis tetap karena ini sudah meter di sini. Luasnya panjang kali lebar. 0,5 dikali 1 sama dengan 0,5. Nah, ini satuannya meter kuadrat. Kenapa? Karena di sini 1, 2. Berarti ditulis 2 kali ya. Lanjut, yang ketiga, volume. Volume dinyatakan dengan simbol V dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Rumus volume sama, dengan luas ada banyak. Nah, ini Bu Guru sertakan 2 contoh. Yang pertama, volume balok. Itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Sedangkan kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Bentuknya hampir sama, kotak seperti ini, tapi panjang sisinya berbeda.
Contohnya di sini, hitunglah volume balok dengan panjang 50 cm, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Sama seperti yang tadi, karena di sini satuan internasionalnya pakai meter, jadi kita rubah dulu. 50 cm kita rubah menjadi meter. Jawabannya 0,5 ya, sama kayak yang tadi, caranya dengan dibagi 100 karena naik 2 tangga. Terus lebarnya di sini 1 meter. Ini harusnya tinggi ya, bukan P tapi T. T-nya 2 meter. Jadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 0,5 tulis di sini. 1 dikali 2. Jawabannya 1. Satuannya meter pangkat 3 karena di sini ada 1, 2, 3. Yang ketiga, besaran turunan kecepatan. Kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kalau panjang, besaran pokok panjang, satuan internasionalnya meter, sedangkan waktu sekon, berarti nanti kita rubah ke meter per sekon. Kecepatan dilambangkan dengan V kecil. Rumusnya, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Contohnya, Lina pergi ke rumah pamannya yang jaraknya 36 km dalam waktu 2 jam. Hitunglah kecepatan perjalanan Lina dalam satuan internasional. Nah, diketahui dulu jaraknya tadi berapa? 36 km. Waktunya 2 jam. Terus kecepatannya berapa? Kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 36 km, waktunya 2 jam. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, satuannya kita ambil dari sini, kilometer dibagi jam. Jadi jawabannya 18 km per jam. Terus, kecepatan perjalanan Lina apabila diubah ke satuan internasional. Kan satuan internasional panjang tadi meter, sedangkan waktu itu sekon. Kita baru dapat kilometer per jam, jadi diubah dulu ke meter per sekon. 18 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik atau meter per sekon. 18 km kita ubah ke meter dulu. 18 km ke meter itu turun 3 tangga, berarti dikalikan 1000. Berarti 18.000. 1 jam yang di slide sebelumnya tadi sama dengan 3600 detik. Jadi 18 km per jam sama dengan 18.000 meter ditulis di sini dibagi 3.600 detik ditulis di sini. 18.000 dibagi 3.600 sama dengan 5. Satuannya kita ambil dari sini, meter per detik. Yang keempat, tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dinyatakan sebagai K atau dia simbolnya K besar seperti ini. Merupakan jumlah massa zat terlarut dalam suatu perlarut. Satuannya gram per liter. Nah, rumusnya ini di bawah seperti ini. Langsung ke contoh ya. Simi melarutkan 10 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan yang terbentuk? Rumusnya ditulis konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi massa pelarut. Tadi massa terlarutnya yang mana? Cimi melarutkan 10 gram, berarti ini sebagai massa terlarut, ditulis di sini 10 gram. Dibagi massa pelarutnya ke dalam 2 liter air, berarti pelarutnya yang 2 liter ini. Air sebagai pelarut ya. Jadi 10 gram per 2 liter sama dengan 5. Satuannya kita ambil dari sini, gram per liter. Per sama seperti ini sama ya. Artinya lanjut, yang kelima, laju pertumbuhan. Nah, tadi kan kita udah belajar kecepatan. Laju pertumbuhan ini hampir sama dengan kecepatan. Rumusnya, laju pertumbuhan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh nih, Bu Guru punya soal. Koya menanam bunga matahari. Pada awal ditanam tingginya 10 cm. Kemudian, setelah 5 hari, tingginya berubah menjadi 30 cm. Berapa laju pertumbuhan bunga matahari milik Koya? Nah, dimasukkan ke rumus. Pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Caranya menghitung pertambahan tinggi adalah tinggi akhir 30 cm dikurangi tinggi awalnya 10 cm. Berarti kan 20 dibagi selang waktunya tadi berapa hari? 5 hari. Berarti 20 dibagi 5. 20 bagi 5 kan 4, ditulis di sini.
Nah, satuannya kita ambil dari sini. Di atas kan sentimeter. Yang bawah hari berarti sentimeter per hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA dengan baik. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.